sehingga dia akan tersimpan menjadi sebuah struktur, dan struktur ini akan membentuk perilaku manusia. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Banyak cara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIR dimanapun Anda berada. Ada beberapa tips untuk menghindari bagaimana seseorang itu bisa cepat marah, cepat emosi, cepat grogi, atau cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Bahkan orang ini tipenya juga bisa berkomentar yang negatif. Hal ini karena satu hal, diantaranya karena sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar sesuatu yang negatif, sesuatu yang menjengkelkan, cepat marah, cepat grogi bahkan, atau cepat cemas, cepat pikiran, dan hal-hal negatif lainnya. Sahabat TIR, perlu diketahui bahwa semua yang dilakukan, perilaku manusia, bahwa sesuatu yang dilakukan, perilaku manusia, itu sudah tertanam dalam struktur pikirannya. Nah, struktur pikiran inilah membentuk kelakuan manusia, cepat marah, cepat membenci, cepat dengki, bahkan juga cepat grogi. Struktur pikiran manusia yang membentuk perilaku. Nah, dari mana struktur pikiran? Ini yang penting untuk diketahui. Struktur pikiran ini berasal dari indera manusia. Jadi hal-hal yang direkam oleh indera, mulai dari lahir sampai dewasa, bahkan sampai tiba saatnya baru selesai. Ini yang penting untuk diperhatikan. Struktur pikiran ini sangat berpengaruh dalam perilaku manusia. Sahabat TIR, struktur yang terbentuk daripada visualisasi, struktur yang terbentuk dari auditori, struktur yang terbentuk dari kinestetik. Apa itu visual? Visual itu apa yang dilihat sejak orang ini lahir, bahkan masih balita atau masih bayi. Oke? Struktur visual ini sejak lahir sudah mulai terbentuk sampai dewasa. Yang kedua adalah struktur auditori. Auditori bahkan terbentuk masih di dalam kandungan, sudah bisa mendengar menurut riset. Yang ketiga adalah sistem struktur yang terekam dari kinestetik atau rasa, itu masih dalam kandungan. Sahabat TIR, setiap informasi yang diterima oleh indera manusia, baik lewat penglihatan, pendengaran, rasa atau kinestetik lewat dari indera kulit, maupun penghidu dan pengecap. Kedua indera ini juga masuk ke dalam rasa atau kinestetik. Akhirnya kelima indera ini berkumpul menjadi satu dalam bentuk rasa atau kinestetik. Visual ini memegang peranan penting di atas 50% yang membentuk struktur pikiran manusia. Sedangkan auditori di atas 30% dalam membentuk struktur pikiran manusia. Sedangkan kinestetik di atas dari 15-20% dalam membentuk struktur pikiran manusia. Oke sahabat TIR, dari kelima indera ada yang lebih dominan 3. Misalkan dominannya kinestetik, dominannya auditori, dan dominan visual. Dari ketiga indera ini, orang cenderung lagi mendominankan satu modalitas atau satu indera. Sahabatku semua, dari ketiga indera, kelima indera, bahkan satu indera yang didominankan walaupun kelimanya ada dalam tubuh manusia, inilah membentuk struktur pikiran manusia. Apa yang dilihat setiap saat mulai dari kecil sampai dewasa, misalkan yang dilihat adalah orang berantem, dilihat adalah orang-orang cepat marah, dilihat orang cepat memaki-maki orang, atau bahkan temperamental, ini akan terekam ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Jadi pikiran manusia juga ada 3, pikiran sadar manusia, pikiran di bawah sadar manusia, dan pikiran tidak sadarnya manusia pada saat kita tidur. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang memegang peranan penting hampir 80% dalam proses pikir manusia. Inilah pikiran bawah sadar kita. Dalam keadaan nyata ini adalah pikiran sadar manusia. Proses perekaman melalui visual ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Setelah diterima pikiran sadar, dia akan tembus lolos ke dalam pikiran bawah sadar dan akan tersimpan selama hidupnya kalau dia tidak paham untuk merubah dan mendelete-nya. Misalkan sejak kecil dia masih lihat orang berantem di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, di lingkungan ibu bapaknya yang sering saling memaki, atau di teman-teman atau di lingkungan luasnya dengan karakter cepat marah, cepat memaki, bahkan tertekan, ini akan berefek dalam kehidupan kedewasaannya. Contoh, misalkan dia berada dalam lingkungan yang cepat sekali kena tekanan hidup semasa kecilnya, maka
orang ini besar kemungkinan akan mudah grogi, mudah cemas, dan ini berefek dalam kehidupan nyatanya. Jika semasa kecilnya diperlihatkan bagaimana menjual, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana sopan dengan orang, bagaimana hidup normal dengan siapapun, maka dewasa pun akan berpengaruh dalam kehidupannya. Dia dengan mudah menjual, dengan mudah berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena hal ini sudah tersimpan sejak kecil atau sudah tersimpan dalam pikiran bawah sadar manusia sejak lama. Ini yang paling penting untuk diperhatikan. Yang kedua, sumber informasi yang masuk dari auditori, demikian juga sama. Dia sering dibentak, dia sering dimarahi, akan menjadi orang yang cepat down ketika dewasa, menjadi orang yang cepat grogi, cepat pikiran, atau cepat cemas. Ini akibat dari hal yang tersimpan lewat auditori, lewat suara yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Demikian juga hal rasa, merasakan segala sesuatu yang tidak nyaman, atau sering merasakan sesuatu yang hal-hal negatif, merasakan cepat dimarahi, cepat disepelekan, dan ini akan berefek dalam kehidupan setelah dia dewasa atau kehidupan jangka panjangnya. Kenapa? Semua informasi yang masuk akan tembus ke dalam pikiran bawah sadar manusia, sehingga dia akan tersimpan menjadi sebuah struktur, dan struktur ini akan membentuk perilaku manusia. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Banyak cara yang sudah disampaikan di beberapa video atau di video yang lain, para praktisi psikolog, para praktisi psikiatri, bahkan di praktisi neurolinguistic programming atau NLP, atau bahkan praktisi hipnoterapi untuk menterapi orang-orang dengan kondisi seperti ini. Untuk menterapi orang-orang yang sudah terbentuk struktur pikiran dasarnya yang negatif sejak lama, bahkan sejak lahir. Oke sahabat TIR, ada dua teknik yang sahabat bisa mencobanya. Yang pertama adalah teknik untuk lingkaran, yang kedua adalah teknik membuat buram atau membuat hitam putih. Teknik ini dengan bahasa sederhananya itu, walaupun ada bahasa kerennya dalam istilah psikoterapi atau dalam istilah neurologis, teknik sederhana ini teknik memburamkan. Jadi duduk dalam keadaan rileks, Anda santai, mungkin sebelumnya meminum teh hangat ataupun air putih yang Anda senangi. Kemudian itu kita akan duduk rileks, santai, merasakan bahwa kita berada di ruangan ini, dan kita seakan-akan menonton sebuah film yang tentang kita, yang negatif, yang positif, kelakuan kita yang tertekan, yang cepat marah, yang cepat grogi. Ini kita tampilkan di sebuah layar depan. Ini kita dalam imajinasi. Jadi imajinasi itu ada sumber dayanya. Seakan-akan kita menonton film kita sendiri ada di hadapan kita. Kita tampilkan perjelas warnanya, resolusinya, seakan-akan terang sekali kita nonton film kita ini. Film kita dalam keadaan grogi, dalam keadaan cemas, dalam keadaan marah. Kemudian diputar. Semakin diputar, semakin maju film tersebut, semakin berkurang resolusinya, semakin redup. Nonton, lihat, perjelas gambarnya, perjelas suaranya yang merupakan film dari Anda sendiri, perjelas gambarnya, perjelas suaranya. Semakin lama semakin buram, dan semakin lama semakin hitam putih, bahkan semakin gelap, bahkan blank sama sekali. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Kehidupan negatif Anda yang pernah Anda alami, Anda nonton jelas, kemudian maju-maju terus sampai blank atau sampai hilang hal-hal negatif Anda. Apa tujuannya? Ini untuk memanipulasi struktur pikiran kita agar kita melupakan secara struktur atau dilupakan langsung ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga kita bisa terbentuk pikiran yang baru. Oke, itu tujuannya. Rasionalnya adalah setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, baik dimanipulasi maupun nyata, dia akan menerima sebagai hal yang nyata. Oleh karena itu kita manipulasi video, seakan-akan kita menonton video kita, tayangan kita, mulai dari yang resolusinya jelas sekali, terang, suaranya terang, gambarnya jelas, sampai lama-lama meredup dan sampai blank atau menjadi hitam putih atau menjadi putih sama sekali, dan tinggal laku tersebut berhilang dari diri kita. Dengan demikian pikiran bawah sadar kita akan menerima sebagai sesuatu hal yang
negatif lama-lama akan menghilang dari pikiran bawah sadar kita. Dengan demikian juga struktur pikiran kita yang awalnya negatif, dia akan lama-lama menjadi hilang. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang atau dilakukan secara rutin. Sahabat TIR, teknik yang pertama untuk menghilangkan hal-hal yang negatif kita langsung ke pikiran bawah sadar kita. Teknik yang kedua adalah dengan lingkaran yang disebut dengan circle excellent. Circle excellent itu adalah lingkaran excellent kita. Kita buat sebuah lingkaran yang ada di hadapan kita, dan kita bayangkan bahwa area atau lingkaran kita ini adalah lingkaran hebat kita, lingkaran kesabaran kita, lingkaran kesuksesan kita, lingkaran santai kita. Misalkan sebagai pembicara kita berada pada lingkaran yang hebat, lingkaran yang santai, lingkaran yang luar biasa, dan kita pelan-pelan mengimajinasikan, membayangkan kita akan masuk ke dalam lingkaran hebat tersebut. Dengan demikian, setelah kita berada dalam lingkaran hebat tersebut, mulai masuk ke dalam, dan kita berniat untuk hilangkan semua hal-hal negatif kita, semua hal-hal yang merugikan kita, tipe perilaku kita, cepat marah, cepat grogi, cepat berpikir negatif, kita lepas di luar lingkaran dan kita berada dalam lingkaran yang excellent kita, lingkaran yang bersih kita, lingkaran hebat kita, lingkaran luar biasa kita. Oke sahabat TIR, itulah dua teknik untuk merubah pola negatif atau merubah perilaku negatif kita yang kita ingin merubahnya. Oke, walaupun masih ada ratusan teknik yang lain, nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.